Pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip Islam. Terdapat dua faktor utama yang membentuk pasar modal syariah, yaitu pasar modal dan prinsip Islam di pasar modal. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar, dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam di pasar modal. Prinsip Islam di pasar modal. Prinsip Islam di pasar modal diartikan sebagai prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal secara syariah. Prinsip-prinsip dasar Islam yang utama di pasar modal terdiri atas pelanggaran riba, gharar, mesyir atau judi, dan kehalalan barang. Yang pertama, riba. Suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut. Yang kedua, gharar. Suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Yang ketiga yaitu masyir. Suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untung-untungan, penipuan, atau manipulasi. Yang keempat, kehalalan barang. Barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal, yang menjadikan keharaman atas barang atau jasa dapat dikarenakan zatnya, haram li zatihi bukan karena zatnya, haram li ghairihi dan karena keberadaannya. Pasar modal syariah Indonesia. Prinsip Islam di pasar modal syariah Indonesia merujuk pada peraturan OJK 015 POJK 04/2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal adalah prinsip-prinsip hukum Islam dalam kegiatan di bidang pasar modal berdasarkan fatwa DSN MUI, baik fatwa yang ditetapkan dalam peraturan OJK maupun fatwa yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan ini. Sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan ini dan atau peraturan OJK lain yang didasarkan pada fatwa DSN MUI. Landasan regulasi pasar modal syariah Indonesia. Seperti yang tertuang dalam definisi prinsip syariah di pasar modal Indonesia, maka yang menjadi acuan regulasi dalam penerapan pasar modal syariah di Indonesia adalah yang pertama, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI, dan yang kedua peraturan OJK dalam kurung POJK terkait pasar modal syariah. Fatwa DSN MUI terkait pasar modal syariah. Meskipun fatwa sifatnya tidak mengikat, tetapi pada prakteknya fatwa DSN MUI adalah salah satu rujukan dalam mengembangkan pasar modal syariah Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat 19 fatwa DSN MUI yang berhubungan dengan pasar modal syariah. 4 fatwa DSN MUI yang menjadi dasar pengembangan pasar modal syariah adalah yang pertama, Fatwa DSN MUI nomor 20 DSN MUI 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Dan yang kedua yaitu Fatwa DSN MUI nomor 40 DSN MUI 2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 80 DSN MUI tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Dan yang keempat, Fatwa bernomor 124 DSN MUI 2018 tentang penerapan prinsip syariah dalam pelaksanaan layanan jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta pengelolaan infrastruktur investasi terpadu. Efek syariah. Efek syariah adalah objek transaksi yang merupakan produk investasi yang memenuhi prinsip Islam dan dapat diperjualbelikan di pasar modal syariah. Berdasarkan peraturan OJK, definisi efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, yang akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha, aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan kegiatan usaha, dan atau aset yang terkait dengan efek dimaksud dalam penerbitannya.
tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dengan demikian, setiap efek yang diatur dalam UUPM dapat dijadikan efek syariah selama memenuhi prinsip syariah di pasar modal. Jenis efek syariah di pasar modal syariah Indonesia. Yang pertama yaitu saham syariah, yang kedua reksadana syariah, yang ketiga exchange traded fund syariah yaitu ETF syariah, dan yang keempat sukuk, dan yang kelima efek beragun aset syariah, dan yang keenam dana investasi real estate syariah atau DERKIK syariah. Definisi efek syariah. Yang pertama, saham syariah. Saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan. Yang kedua, reksadana syariah. Reksadana syariah adalah efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip Islam. Portofolio aset yang menjadi objek investasi reksadana syariah harus efek syariah. Yang ketiga, ETF syariah. Exchange Traded Fund syariah. ETF syariah adalah reksadana syariah berbentuk KIK yang untuk penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. 4. Sukuk. Sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset dan termasuk ke dalam efek pendapatan tetap. Salah satu variabel penting dalam sukuk adalah aset yang menjadi dasar penerbitannya. Underlying aset harus memenuhi prinsip syariah atau aset halal. Yang kelima, efek beragunan aset syariah. EPA syariah adalah salah satu jenis efek syariah pendapatan tetap berbentuk sekuritisasi aset yang berportofolio asetnya merupakan sekuritisasi dari aset keuangan yang memenuhi prinsip Islam. EBA syariah dibagi menjadi dua jenis, yaitu EBA syariah kontrak investasi kolektif atau KIK IBAS dan EBA syariah surat partisipasi atau EBASP. Yang keenam, dana investasi real estate syariah, DER syariah. DER syariah adalah efek syariah yang mengumpulkan dana investor untuk diinvestasikan pada real estate, aset yang berkaitan dengan real estate atau kas dan setara kas yang memenuhi prinsip. Daftar efek syariah. Untuk memudahkan pelaku pasar dalam berinvestasi dan melakukan transaksi saham syariah, baik untuk keperluan investasi reksadana syariah maupun portofolio lainnya, OJK telah mengeluarkan peraturan tentang penerbitan daftar efek syariah, yaitu DES, sejak tahun 2007. DES adalah kumpulan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. DES ditetapkan oleh OJK atau penerbitan DES selain OJK yang mendapatkan izin atau persetujuan OJK. DES diterbitkan setiap 6 bulan sekali, yaitu setiap bulan Mei dan November. Kriteria seleksi saham syariah. Seleksi saham syariah terdiri atas dua kriteria utama, yaitu jenis usaha dan cara perusahaan mengelola usahanya. Jenis usaha merujuk kepada halal atau haramnya produk atau barang jasa yang dihasilkan perusahaan, sedangkan cara pengelolaan perusahaan merujuk pada berapa besar komposisi riba dalam keuangan perusahaan. Ketentuan seleksi saham syariah ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 35 POJK 04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Indeks saham syariah. Indeks saham syariah adalah variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah merupakan indikator pembandingan dan pengukur kinerja portofolio saham syariah. Terdapat 3 indeks saham syariah di pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama, Indeks Saham Syariah Indonesia, yang kedua, Jakarta Islamic Index, yang ketiga yaitu Jakarta Islamic Index 70. Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISI adalah indeks komposit yang terdiri dari seluruh saham syariah tercatat di DAI. Seluruh saham syariah tercatat yang masuk dalam DES otomatis dihitung dalam perhitungan ISI. Proses seleksi dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yaitu tidak melakukan kegiatan usaha yang dilarang. Selanjutnya, rasio utang berbasis bunga dibandingkan total aset. Selanjutnya, rasio pendapatan non halal terhadap total pendapatan.
Yang kedua, Jakarta Islamic Index. JII adalah indeks saham syariah yang pertama kali diluncurkan di pasar modal Indonesia pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII hanya terdiri dari 30 saham syariah paling liquid yang tercatat di BEI. BEI menentukan dan melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review desk oleh OJK. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 30 saham syariah yang menjadi konstituen JII adalah sebagai berikut. Yang pertama, saham syariah yang terdapat di desk dan menjadi konstituen isi. Selanjutnya, 60 saham dengan kapitalisasi terbesar. Dan selanjutnya yaitu 30 saham paling liquid dari 60 saham berkapitalisasi terbesar. Yang ketiga, Jakarta Islamic Index 70, JII 70, adalah indeks saham syariah yang diluncurkan BEI pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII 70 hanya terdiri dari 70 saham syariah paling liquid yang tercatat di BEI. BEI menentukan dalam melakukan seleksi saham syariah yang menjadi konstituen JII 70 sebanyak 2 kali dalam setahun, Mei dan November, mengikuti jadwal review desk oleh OJK. Adapun kriteria likuiditas yang digunakan dalam menyeleksi 70 saham syariah yang menjadi konstituen JII 70 adalah sebagai berikut. Pertama, saham syariah yang terdapat di desk dan menjadi konstituen isi. Yang kedua, 150 saham dengan kapitalisasi terbesar. Selanjutnya yaitu 70 saham paling liquid dari 150 saham berkapitalisasi terbesar. Landasan fatwa transaksi saham syariah. Pada dasarnya, transaksi saham di pasar regular Bursa Efek Indonesia adalah transaksi jual beli yang memang diperbolehkan secara syariah. Namun, untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa transaksi saham tersebut sesuai syariah, maka diterbitkan Fatwa DSN MUI 080 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar regular Bursa Efek. Poin utama Fatwa DSN MUI nomor 80. Yang pertama yaitu perdagangan saham syariah di BEI adalah transaksi jual beli dengan metode tawar-menawar atau lelang berkesinambungan dengan menggunakan harga pasar wajar, sehingga akad yang digunakan adalah bai al-musawamah. Yang kedua yaitu objek transaksi adalah saham syariah yang terdaftar dalam daftar efek syariah atau DES yang diterbitkan OJK. Yang ketiga yaitu konsep kepemilikan saham syariah adalah kepemilikan secara hukum kada hukumi, di mana meskipun penyelesaian transaksi dilakukan kemudian hari, tapi secara hukum saham syariah yang dibeli sudah menjadi milik investor sehingga boleh dijual kembali. Yang keempat, investor syariah dilarang melakukan transaksi yang tidak sesuai prinsip syariah, di mana terdapat 14 jenis transaksi. Rekening efek syariah dan rekening dana nasabah. Pertama, rekening efek syariah. Rekening efek syariah adalah rekening yang menampung semua saham syariah atau portofolio saham syariah yang dimiliki oleh investor. Rekening efek syariah merupakan rekening yang harus dimiliki oleh investor saham syariah sebelum melakukan transaksi saham syariah di BEI. Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek anggota Bursa BEI yang telah memiliki sertifikat Syariah Online Trading System. Yang kedua, rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah RDN syariah adalah rekening yang menampung semua uang investor, baik modal investasi, hasil keuntungan investasi, dan hasil penjualan saham syariah. RDN syariah dibukakan di bank. Syariah Online Trading System (SOTS) merupakan suatu fasilitas transaksi saham syariah secara online yang diciptakan oleh BEI dan dikembangkan oleh anggota Bursa BEI. SOTS wajib disertifikasi kesesuaian syariahnya oleh DSN MUI dan direview berkala setiap 3 tahun sekali. Beberapa ketentuan utama dalam SOTS adalah sebagai berikut. Pertama, transaksi berbasis dana tunai. Yang kedua, hanya saham syariah yang boleh ditransaksikan. Yang ketiga, margin trading tidak diperbolehkan. Yang keempat, short selling tidak diperbolehkan. Daftar anggota bursa.
Yang pertama PT Indo Premier Securities, kedua PT Mirai Asset Sekuritas, yang ketiga PT BNI Securities, yang keempat PT Trimegah Securities Tbk, yang kelima PT Mandiri Sekuritas, yang keenam PT Panen Sekuritas Tbk, yang ketujuh PT Kintraco Securities, yang kedelapan PT Sucorinvest, yang kesembilan PT First Asia Capital, 10 PT MNC Securities, 11 PT Hinan Putihral, yang ke-12 PT Philip Sekuritas, 13 PT RHB Sekuritas, 14 PT Samuel Sekuritas, dan yang ke-15 PT Maybank Kim Eng Sekuritas. Indeks saham. Indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan kriteria dan metodologi tertentu, serta dievaluasi secara berkala. Tujuan atau manfaat dari indeks saham antara lain: yang pertama, mengukur sentimen pasar; yang kedua, dijadikan produk investasi pasif seperti reksadana indeks dan ETF indeks, serta produk turunan; yang ketiga, benchmark bagi portofolio aktif; yang keempat, proksi dalam mengukur dan membuat model pengembalian investasi atau return, risiko sistematis, dan kinerja yang disesuaikan dengan risiko, serta yang kelima yaitu proksi untuk kelas aset pada alokasi aset. PT Bursa Efek Indonesia atau BEI secara aktif terus melakukan inovasi dalam mengembangkan dan menyediakan indeks saham yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku pasar modal, baik bekerja sama dengan pihak lain maupun tidak. Buku indeks IDX Stock Index Handbook berisikan gambaran ringkas dan padat mengenai indeks-indeks yang disediakan oleh BEI. Saat ini BEI memiliki 46 indeks saham, yaitu yang pertama, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), indeks yang mengukur kinerja harga semua saham yang tercatat di papan utama dan papan pengembangan Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, IDX 80, indeks yang mengukur kinerja harga dari 80 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Ketiga, LQ45, indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. 4. IDX 30, indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki likuiditas tinggi dan kapitalisasi pasar besar serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Yang kelima, IDX Quality 30, indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang secara historis perusahaan relatif memiliki profitabilitas tinggi, solvabilitas baik, dan pertumbuhan laba stabil dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Keenam, IDX Value 30, indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki valuasi harga yang rendah dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Ketujuh, IDX Grow 30, indeks yang mengukur kinerja harga dari 30 saham yang memiliki tren harga relatif terhadap pertumbuhan laba bersih dan pendapatan dengan likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. Kedelapan, IDX ESG Leaders, indeks yang mengukur kinerja harga dari saham-saham yang memiliki penilaian environmental, sosial, dan governance atau ESG yang baik dan tidak terlibat pada kontroversi secara signifikan serta memiliki likuiditas transaksi serta kinerja keuangan yang baik. 9. IDX LQ45 Low Carbon Leaders, yaitu indeks yang bertujuan untuk mengurangi eksposur intensitas emisi karbon atas portofolio sebesar minimal 50% dibandingkan dengan indeks LQ45 sebagai parent index setelah melakukan penyesuaian bobot per sektor sesuai dengan carbon intensity
dan mengecualikan perusahaan di industri batu bara sesuai dengan klasifikasi IDX IC. Yang ke-10 yaitu IDX High Dividend 20, yaitu indeks yang mengukur kinerja harga dari 20 saham yang membagikan dividen tunai selama 3 tahun terakhir dan memiliki dividen yield yang tinggi. Yang ke-11 IDX BUMN 20. Yang ke-12 indeks saham syariah Indonesia atau Indonesia Syariah Stock Index. Yang ke-13 Jakarta Islamic Index 70. Yang ke-14 Jakarta Islamic Index. Yang ke-15 IDX MES BUMN 17. IDX Syariah Ground 17, IDX SMC Composite 18, IDX SMC Liquid 19, Kompas 100 20, Bisnis 27 21, MNC 36 22, Investor 33 23, Infobank 15 24, Esminfra 18 25, Sri Kehati 26, ESG Sector Leaders IDX Kehati 27, ESG Quality 45, IDX Kehati 28, Pevindo 25 29, Pevindo iGrad 30, IDX Pevindo Prime Bank 31, IDX Cilical Ekonomi 30. Yang ke-32 IDX Infovesta Multi Faktor 28. 33 Indeks Papan Utama 34, yaitu Indeks Papan Pengembangan 35, Indeks Papan Akselerasi 36, IDX Sektor Energi 37, IDX Sektor Barang Baku ke-38, IDX Sektor Perindustrian 39, IDX Sektor Barang Konsumen Primer 40, IDX Sektor Barang Konsumen Non-Primer 41, IDX Sektor Kesehatan 42, IDX Sektor Keuangan 43, IDX Sektor Properti dan Real Estate 44, IDX Sektor Teknologi 45, IDX Sektor Infrastruktur. Yang 46 yaitu IDX Sektor Transportasi dan Logistik.